Perhatikan, pemuda ini tidur nyenyak sampai terbanggan secara alami. Namun entah bagaimana dia menjadi pemberi semangat. Gerakan tangganya yang tidak sengaja menyebabkan suara ledakan pada gelas air yang berjarak 3 meter. Dengan sedikit percepatan, dia memikul kekuatan angin dan petir. Mobile Sport yang bisa akselerasi 100 km/jam dalam 3 detik pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Namun, sehari sebelumnya, dia masih hanya seorang kurir biasa. Saat mengambil pesanan dan pergi ke hotel untuk menggantarkan balon, dia menemukan jaket kulit wanita di kamar yang ternyata persis sama dengan jaket yang dikenakan pakarnya saat keluar. Setelah keluar, pemuda ITU merasakan udara hulung buir. Dia segera menghubungi pakarnya. Namun, dari telepon terdengar suara yang aneh dengan sangat jelas, yang mengkonfirmasi apa yang ada di pikirannya. Pemuda ITU dengan marah berlari ke atas dan menggecek pintu kamar. Mei, kamu. Namun Mei yang tertangkap basah sama sekali tidak merasa bersalah. Malah dengan gaya Yik langsung berterus terang padanya. Tuan Muda Kui. Tetaplah cintaku yang sebenarnya. Tuan Muda Kui generasi kedua ITU malah dengan sombong berkata, kau hanyalah penggantar makanan yang miskin. Bahkan tak pantas menjadi angin pelukannya. Kubilang padamu, sampah sepertimu. Bahkan jempol kaki Mei pun tak pantas kau hilat. Cepat sana pergi. Jangan ganggu kesenangan kami. Pemuda yang sedang marah ITU berkelahi dengan Tuan Kui. Namun sedetik kemudian kepalanya dipukul oleh mantan pakarnya. Seketika kehilangan kesadaran dan baru sadar kembali. Tuan Muda Jin, kau adalah cintaku. Kau ini sampah. Bahkan jempol kaki Mei pun kau tak layak hilat. Ada apa? Kau adalah Long Ao. Aku Yu Shi Jin Yin. Aku datang untuk membatalkan pertunangan kita. Membatalkan pertunangan? 18 tahun yang lalu, kakekmu dan kakekku telah bertunangan untuk kita. Tapi sekarang, pertunangan ini sudah tidak kokoh lagi. Hari saya datang khusus untuk mencari kamu bekerja sama. Saya harap kamu bisa mengembalikan surat pernikahan ITU kepada saya. Keluarga Gui Chi adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Dulu kakekmu pernah menolong kakek saya. Karena ITU mereka berdua sepakat untuk menyalin ikatan pernikahan. Lihatlah kidamu sekarang gini. Apa yang pantas untuk keluarga besar kami? Nona, saya sarankan Anda lebih bijaksana. Segera serahkan surat pernikahan ITU. Nona, pemuda miskin ini tidak akan menggunakan ini untuk menggangkam dan tidak mengembalikan surat pernikahan, kan? Jika dia ingin UANG atau barang, beri saja padanya. Saya harus mengambil kembali surat pernikahan saya. Saya tidak ingin ada urusan sedikit pun dengan halan ini. Mari berjalan ke sini. Jangan ITU palsu, kamu ini tidak punya syarat atau tuntutan apa-apa. Tidak menyangka anak miskin seperti ini begitu tegas. Masih punya sedikit harga diri. Kalon Liontin ini adalah yang dulu kakekmu berikan kepada kakekku. Karena surat pertunanganmu sudah dikembalikan, maka aku juga harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Terima kasih. Kakek, bukan karena aku tidak ingin menepati janji pernikahan, tapi Long Ao ini benar-benar tidak berguna. Anda juga tidak ingin saya menikah dengan orang yang tidak berguna, kan?
Siapa sebenarnya Rong Gao ini? Dengan apa dia memiliki surat pernikahan saya? Bahkan surat pernikahan Yuer pun ada padanya? Bahkan surat pernikahan 5 wanita lain yang tidak diketahui identitasnya pun ada padanya? Kakak Kina, ada apa? Meneleponku sepai ini? Kamu si pemalas kecil. Masih belum banggan juga? Pesan yang aku kirim kemarin, sudah kamu baca? Kamu sudah datang ke masa depan. Surat pernikahannya benar. Aku punya tunangan. Aku punya tunangan yang bernama Long Ao. Power. Peganglah layon tinyok ini. Sepertinya kamu sudah dewasa. Saatnya kamu menerima warisan keluarga Long. Kamu harus menjadi pria yang tangguh. Aku dan ayahmu sudah menantikan hari ini. Kakek jangan pergi, kakek. Anin Tian. Dia ternyata juga melarikan diri. Berani-beraninya datang ke rumahku melakukan ini. Kalau tidak segera berlutut dan meminta maaf, cepat urus pemakaman ibumu. Sabarlah. Menang ya? Ah, ah. Ah, Ong Ao datang tepat waktu. Cepat bawa pergi para suami bodoh ini. Kami datang untuk mengiringkan supaya untuk Ong Me con acento agudo I. Tidak menyangka dia. Ong Me con acento agudo I. Kamu dulunya pakarnya Ao Ao. Kenapa bisa begini? Kalian berdua harus merangkak lewat bawa saya hari ini. Lepaskan aku. Kalau tidak, kamu, Long Ao, akan mati tanpa tempat peristirahatan. Tuan Kui, tolong kasihanilah anak saya. Saya akan berlutut di hadapanmu. Saya akan berlutut di hadapanmu. Saya akan berlutut di hadapanmu. Tolong bebaskan anak saya, ya. Tuan Lin. Saya memberitahu kalian. Saya bukanlah Luo Ao yang dulu. Hot Spirit.
Luo Ao ini benar-benar penghekat. Au, kamu tanyakan pada mereka apakah membutuhkan bantuan. Nona Yu Shimen Yuru saya menyampaikan kepadamu. Jika ada yang perlu dibantu, beritahu saya. Terima kasih, saya Luo Ao tidak bergantung pada siapapun. Pergi ke keluarga Sangguan. Keren, kita pergi ke rumah sakit. Ibu tidak sakit. Astaga, tidak mungkin pergi ke rumah sakit. Mama, istirahat saja di rumah, nanti akan baik-baik saja. Pergi. Pulanglah kamu. Ibu, bagaimana mungkin tidak sakit? Dia adalah... Jangan pergi, sayangku. Sayangku. Lepaskan anakku. Baiklah, aku pasti akan sukses. Tidak akan menjadi penghekat lagi. Mati. Tempat peristirahatan terakhir. Tidak akan membiarkan siapapun menggertakku lagi. Kau, segera bawa maikanmu, si Boka, berani-beraninya datang ke rumahku. Pasti ingin menjadi orang penting. Sudah selesai? Aku pulang. Hadiah untuk kakak bulan. Lama tak jumpa. Aku sangat merindu kamu. Aduh. Si brengsek ini, sepertinya selera behatmu semakin menyari. Baiklah. Mari kita bicarakan hal penting. Surat nikahmu. Pergerakan pertama dari Yang. Dua keluarga bersatu. Ikatan cinta abadi. Pasangan yang serasi, sehati dan sepikiran. Layak menjadi istri dan ibu rumah tangga. Dengan hanya sehidup semati. Terukir di atas kertas merah. Mengikat janji suci di hadapan masyarakat luas. Long Ao dan Sangguan Yue, masalah ini. Surat pernikahan ini tidak palsu kan? Saya punya seseorang yang bernama Long Ao. Long Ao itu orang seperti apa? Yinag, kakak. Saya akan membereskannya. Kamu temani saya ke dokter Tiongkok dulu. Setelah itu, bawa saya bertemu dengan tunangan ini. Selamat tinggal. Yue. Setiap kali kau menyebutkan penyakit ini padaku, kau selalu bercanda denganku. Hari ini, jelaskan padaku dengan benar, sebenarnya bagaimana SIH. Penyakitku ini, dalam pengobatan barat disebut gangguan hormon estrogen yang parah. Sedangkan dalam pengobatan Tiongkok disebut Yin Su Wo Guang. Gejala utamanya adalah mudah memerah di guaya. Hasrat seksual yang tinggi dan perilaku yang tidak terkendali. Bahkan agak genit. Dan ketika penyakitnya kambuh, kau lebih kuat daripada biasanya, beberapa kali lipat. Sangat menyakitkan dan memalukan. Saya juga sudah berobat ke mana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Sejak ulang tahunku yang ke-18 3 minggu lalu, serangan penyakit dan gejalanya semakin sering dan parah. Bu, coba kompres dulu dengan telur hangat. Istirahat yang cukup di rumah.
Aku akan belikan obat untukmu. Jika aku kaya, aku bisa membeli ramuan obat yang lebih baik untuk mengobati ibu. Tidak perlu membeli ramuan obat ini untuk menyelamat kamu. Preman, kau bukan hanya seorang penghekat. Kamu masih seorang preman besar. Nona Wei Chi. Tidak apa-apa, panas. Kemampuan ini, yang terpenting sekarang, adalah menekannya dulu dengan kekuatan. Bagaimana keadaan Yuer? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku ingin menyelamatkannya dulu. Untuk sementara, hanya bisa menekan energi jahat dalam tubuh nona ini dulu. Membutuhkan untuk memperlihatkan perut nona ini. Kemudian letakkan tangan Anda di perutnya. Anda. Aplikasikan pensil eyeliner. Jadi, seringkali. Nona ini, saya sarankan Anda untuk tenang dan istirahat sebelum meminum obat. Jangan sampai emosi Anda terpancing. Jangan marah. Dan bahan obat ini relatif mahal, mudah didapat. Namun bagi kalian, seharusnya bukan hal yang sulit. Setelah menyiapkan obat, kalian bisa menelepon saya. Saya akan membantu kalian dalam meramu obat. Dia sebenarnya orang seperti apa? Apakah dia orang yang penghekat ITU? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Siapa dia? Dia menyelamatkan aku. Kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Istriku. Anak ITU, Longgao, kemana dia pergi? Selagi aku masih sabar. Segera katakan, jangan paksa aku untuk memukul wanita. Cepat katakan. Kamu adalah Longgao, kan? Kamu tahu kamu telah meninggal siapa? Bos. Saya dan Kui Gwen hanya memiliki masalah dengan Ume. Saya sarankan kamu tidak ikut campur.
Ini juga kamu yang teriak? Pengkuri Kecil. Saya bisa bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kamu tidak hanya membuat marah Kui Chengyu. Kamu juga membuat marah ibuku. Kamu berani mati. Bos, kamu benar-benar berani. Bos, kamu benar-benar berani. Nona Sangguan. Kenapa kamu datang? Xiao Bai, kamu benar-benar mengira dirimu adalah Nan Menji? Kamu benar-benar mengira dirimu adalah hukum yang taat? Berani kamu terhadap teman-temanku? Apa yang kamu lihat dari kami? Saya juga dengan bertanggung jawab memberitahumu. Kamu telah menyinggang keluarga sangkung kami. Kamu berani membuat Yuer marah? Saya juga dengan tanggung jawab yang besar memberitahumu. Kamu telah mengundang masalah dengan keluarga Wei Chi kami. Nona Sangguan. Nona Wei Chi. Anak ini buta. Sungguh tidak tahu bahwa Tuan Long Ao adalah kalian berdua. Saya yang salah, saya minta maaf. Pergilah. Pergi. Selamat sore, Tante. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda tadi. Saya belum sempat mengungkapkan terima kasih dengan baik. Anda sudah buru-buru pergi. Saat saya melihat obat yang Anda beli tertinggal, saya dan kakak Yinin langsung cepat-cepat menggantarkannya. Terima kasih. Bulan, ini adalah Long Ao. Tuan Long. Tuan Luo, ini sahabat baikku. Juga putri keluarga Xuanguan, keluarga pertama yang paling setia, Xuanguan Yue. Terima kasih atas bantuan kalian, nona-nona. Longao, Xuanguan Yue. Zizeng. Kakak, apakah menurutmu Kui Guanyun Itu tahu kalau Long Ao adalah teman dari keluarga Xuanguan dan keluarga Guichi? Apakah mereka ingin kita sengaja mati? Apa? Tuan Kui Guanyun ini sedang menjebak Anda. Pergi. Agar keluarga Sangguan tidak bisa membunuhku. Terima kasih atas bantuan kedua nona. Apakah kedua nona ini masih punya rencana lain? Tidak mengundang kami untuk duduk dan minum teh? Tuan Long, resep dan bahan obat yang Anda berikan sudah kami siapkan. Kapan Anda ada waktu untuk datang membantu Yuer merasik obat? Beberapa bahan obat langka dari keluarga Gao Sao Chao kami peroleh dari Henan. Mereka berhasil menyiapkannya dalam waktu singkat. Resep dan bahan obat Anda sudah kami siapkan. Kapan Anda ada waktu untuk datang membantu Yuer merasik obat? Ibuku sedang terluka. Hanya terkejut saja. Sungguh tidak nyaman meminta kedua nona untuk tinggal lebih lama. Mohon kedua nona memaklumi. Setelah saya urus masalah ibu saya, pasti akan saya kunjungi untuk meminta nona Sangguan menggola obat. Belum pernah ada yang menolak permintaan saya. Sudah. Nyonya Sangguan sepertinya tidak tertarik padamu. Aduh. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin putri dari keluarga kaya bisa tertarik padaku? Lagi pula, sekarang aku tidak akan lagi terikat dengan cinta laki-laki dan perempuan. Aku harus berusaha keras untuk sukses. Biar ibu bisa hidup enak. Bu, ibu yakin kamu pasti akan sukses. Itu karena ibu tidak ingin kamu terlalu lelah. Nanti baik-baiklah. Lebih baik dari apapun.
Ternyata ramuan es murni ini memang campu. Ini hanyalah sebagian kecil dari ilmu turun-temurun kakek. Jika aku meningkatkan latihan, dan lebih baik memanfaatkan warisan lainnya, maka aku pasti akan sukses, bukan hal yang mustahil. Ibu, istirahat yang cukup. Guru, paman mengkarimu. Apakah urusan yang dia titipkan sudah selesai? Apakah kamu sengaja ingin menjebakku? Siapa teman Longgao? Kamu ingin aku melaporkannya? Kamu ingin aku membuat musuh dengan keluarga Sangguan? Apa kamu ingin aku mati? Longgao. Terkait dengan keluarga Wan dan juga Kimanan ini. Dari kepala ini, mereka akan menggunakan Nuoao untuk menghadapi anak He, Anggo. Tuan, Anda orang yang besar hati. Tolong beri saya kesempatan. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Saya yang salah, tolong lepaskan saya. Kau sudah benar-benar mencelakai dirimu. Dengan Dongsing, masalah ini sudah selesai. Kau akan mendapatkan masalah besar. Tidak peduli apakah kamu ACIDUP atau mati. Jangan panik. Monyet. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kamu. Menurut usia yang seharusnya. Sekarang hanya sekadar latihan sekali. Yaitu wajah seperti diriku sendiri. Jika suatu hari nanti kultivasi mencapai tingkat 9 Ki Refinement, bahkan mencapai tingkat pukulan berat dari seni Ki Refinement, kemampuanku akan mencapai tingkat seperti apa? Tingkatnya, mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa memperkayaiku. Bu, makanlah. Apakah Hong Mei sudah menyadari kesalahannya? Halo. Halo sayang. Mau apa? Kalau ada hal, katakan saja. Aku tahu aku salah. Apakah kamu bisa memaafkanku? Aku buatkan untukmu. Iga merah kesukaanmu. Kalau begitu aku. Kuayan kau. Anak ITU masih belum menyerah padamu. Ternyata anak ITU masih belum menyerah padamu. Tapi kali ini,
HMPH. Angin ini memang belum hina. Mamanya, kau panggil apa namanya? Ah, permisi. Apakah namamu Lao Ao? Di luar, aku tidak bisa menggalak kamu. Tapi hari ini aku telah menyiapkan haring yang sangat rapat. Aku memahami posisi Aci. Tapi jika hari ini kamu bersikap baik, berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberi kesempatan karena hubungan kita yang baik. Gume, saya awalnya berniat untuk mempertimbangkan hubungan kita selama beberapa tahun ini. Tidak disangka kamu masih mendukung dengan sangat. Bahkan membantuku menyebarkan tulisan. Semua ini sudah terjadi padaku. Aku akan pribadi mencabut tendon tangan dan kakinya. Aku sarankan kamu jangan. Lakukan. Semua, lakukan saja. Orang ini sangat tangguh. Jika dia sedikit lebih serius tadi, kami semua pasti mati tanpa ragu. Jangan sentuh aku adalah anak sulung keluarga Kui. Jika kamu berani menyentuhku, kamu berarti melawan keluarga Kui. Katakan padamu bahwa kamu tidak akan selamat. Bagus sekali. Berulang kali. Terlalu dalam. Jangan bilang Rui. Siapapun yang berani mempermalukan saya, aku pasti akan membuat keluarganya binasa. Kamu, AAC. AA, bukannya ingin menggigit urat kaki dan tanganku? AA, AA, AA. Lepaskan. Kamu tahu kan, aku tidak memukul wanita. Meskipun sekarang, aku sangat ingin merobekmu. Kita sudah selesai. Kita tidak ada hubungan lagi. Kau urus saja sendirilah. Jika kau berhenti sampai di sini, aku tidak akan menyelidikinya lagi. Jika kau masih ingin menang, aku akan menemanimu sampai akhir. Ku jamin keluargamu akan hancur. Hahaha. Tuan Muda Long.
Obat-obatan Longshen, sudah kami siapkan. Mohon bantuan Anda. Nona Yuchi, Anda terlalu memuji saya. Saya bukanlah tabib sakti. Hanya ilmu turun-temurun keluarga. Hanya saja saya memiliki cara untuk mengobati Nona Sangguan. Selamat datang, silakan datang ke rumah saya. Nona Sangguan, bagaimana keadaan tubuh Anda? Anda telah mengobati saya sebelumnya. Setelah itu saya merasa jauh lebih baik. Sekarang setelah bertemu lagi dengan Anda, saya merasa lebih baik lagi. Anda telah mengobati saya sebelumnya. Setelah itu saya merasa jauh lebih baik. Sekarang, saat bertemu Anda lagi, saya merasa lebih baik. Tuan Long, silakan masuk. Mari kita mulai membuat ramuan sekarang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Pasti karena pengaruh energi Anda yang terlalu banyak. Tenaga Anda terlalu kuat. Ini adalah ramuan yang Anda buat dengan hati-hati untuk Yue. Ini. Apakah kamu yakin obat ini aman, tidak beracun? Nona Yushi. Nona Sangguan. Saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu menekanya. Seharusnya itu pil. Tapi malah hari kepingan Q seperti ini. Tapi tenang saja. Efek obat ini masih ada. Saya jamin dengan nyawa saya, obat ini. Apakah bisa menyamin nyawa kami seperti menyamin nyawa Yuer? Lao Su. Tuan, tolong bawa obat ini ke atas. Lao Su, suruh orang membawa obat ini ke bawah untuk diperiksa. Menganggap saya rendah. Aku merasa nyawaku tidak sepenting nyawa Sangguan Kiao. Maka aku tidak mempermasalahkannya. Tapi dia malah memeriksa obat keluargaku. Ini sungguh penghinaan besar. Tuan Su, turun dulu. Kakak Yingginag, aku percaya pada Luoao. Obat ini akan saya minum. Ini. Saya percaya padamu. Obat ini akan saya minum. Yuer, kamu tidak boleh main-main dengan nyawamu. Apakah obat ini aman untuk diminum? Waktu yang telah berlalu sejak kejadian itu sudah lebih dari 12 jam. Kekuatan dalam tubuhku hampir tidak bisa menahan lagi. Jika tidak segera menggunakan obat, ini akan jadi sangat rumit. Bahkan mulai. Aku percaya padamu, aku butuh.
Aku sudah baik-baik saja. Kak Yinginag. Lihat, tidak ada masalah, aku sudah sembuh. Ini belum sepenuhnya sembuh. Obat ini harus diminum terus-menerus selama 3 hari untuk memastikan sembuh total. Jika kambuh lagi. Nona Sangwan. Asalkan kau minum setiap hari saat matahari terbenam. Sebanyak 3 butir setiap kali. Setelah 3 hari pasti sembuh. Tuan Long, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Apa yang harus saya lakukan untuk berterima kasih kepada Anda? Kak Jinag, apa menurutmu? Atau, bagaimana kalau saya membalas budi kepada Tuan Lu dengan menyerahkan diri? Kak Yinag, apa menurutmu? Atau, bagaimana kalau saya membalas budi kepada Tuan Long dengan menyerahkan diri? Nona Sangwan, jangan bercanda, ya? Aku tidak pantas untukmu. Lagi pula, kau dan Nona Oike telah membantuku mengusir Scarface. Aku bahkan belum berterima kasih padamu. Keahlian pengobatan keluargaku tepat untuk menyembuhkan penyakitmu. Tidak perlu disebutkan, tak perlu berterima kasih. Longgao. Banyak pria yang mengantre untuk mengejarku, kau tahu. Tapi kaulah satu-satunya yang kuberikan pengakuan cintaku. Juer benar-benar. Bisa berkata seperti itu kepada pria yang baru dikenalnya 2 hari. Simbol ini masih menunjukkan kesadaran diri. Kalau diganti dengan pria bau lain, mungkin langsung setuju saja. Tuan Long, Anda tidak perlu terburu-buru memberi jawaban. Apakah Anda ingin mendapatkan imbalan apapun? Saya akan setuju. Apapun balasan yang Anda inginkan, saya akan setujui. Nona Sangwan. Bolehkah saya duduk sebentar di teras? Tuan Long, silakan saja, anggap seperti rumah sendiri. Saya sudah mengkapai pemikiran ini. Kakek, aku pasti akan rajin berlatih, memulihkan patah tulangmu, dan menjadi anak laki-laki yang teguh dan bertanggung jawab. Kakak Yinag, kau yang bicara padanya. Jangan asal perintah, Nona. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Aku baru saja di luar sebentar. Sudah merasa segar kembali. Sangat menyenangkan. Tuan Long, jika Anda suka, silakan datang kapan saja. Tuan Long. Saya dan Yuer sudah membicarakannya. Tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Ini ada 2 juta, silakan terima. Masih bengong NGAP? Segera ambil 2 juta dan pergi saja. Kamu dan Yuer memang bukan orang dari dunia yang sama. Apalagi, kapan kamu pernah punya 2 juta? Ambil kartu ini. Kamu tetap bisa dipakarku. Tidak perlu merasa canggung.
HMPH. Bagaimanapun juga, kamu tetap hanya pemuda miskin. Sedikit UANG saja sudah tidak bisa menahan diri. Lebih baik cepat mengambil UANG dan pergi. Mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Hadi, Nona. Nona Sangguan. Aku memang sangat kekurangan UANG. Guang ini akan aku terima. Tapi anggap saja aku meminjam dari Nona Sangguan dalam waktu 1 bulan. Saya Rongao pasti akan membalas 2 kali lipat. Ini adalah surat utang saya. Lao Su meminta sopir untuk menggantar Tuan Wang Pulench. Terima kasih, tidak usah. Saya akan berjalan sendiri. Yue, jangan sedih. Hika Long Ao adalah orang yang jujur dan mampu. Dia pasti akan kembali kepadamu dengan membawa UANG. Jika dia pergi dengan UANG ITU dan tidak kembali, ITU sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah seorang penghekat yang tamat. Kau tidak perlu lagi memikirkannya. Ya. Semua orang bisa melihat bahwa bagian atas dan bawahnya tidak ada apa-apanya. Dan aku juga percaya bahwa perasaannya padaku tulus. Tapi sekarang aku harus tepat menjadi kuat. Latihan bahan bangunan sudah sangat sulit untuk melihat hasilnya. Kamu harus membeli lebih banyak obat-obatan berharga. Obat-obatan lama dipadukan dengan ilmu. Ini membutuhkan banyak UANG. Saya harus membuka sebuah wilayah darah saya sendiri. Itu juga membutuhkan banyak UANG. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan UANG. Ibu, ada apa? Kenapa duduk di sini? Tadi sore, khawatir. Ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah datang bersama beberapa orang jahat dan memaksa saya keluar. Takut kamu cemas. Hadi saya tidak meneleponmu. Tidak apa-apa, Bu. Mari kita tinggal di hotel semalam. Besok, kita beli rumah kita sendiri. Tolong sampaikan pada keluarga Kui. Aku pasti akan membinasakan mereka. Lao Gu, hari ini juga harus mengusir Long Ao dan anaknya. Kalau kau tidak bisa, maka besok aku akan mengusir kalian semua dari Jalan Dongyinar. Lihatlah, ini adalah tipe rumah 2 kamar. Lebih dari 130 meter persegi. Harganya, bisa. Anggo. Kenapa Anda datang ke sini? Bagaimana bisa si bekas luka yang tak tahu diri ini tidak berhenti? Long Ao ini punya latar belakang dari keluarga Yushi dan keluarga Sangguan. Aku bingung bagaimana cara menjelaskan padanya tentang hobi ini. Kesempatan datang. Tuan Long, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bahkan, kau ada di mana-mana. Tuan Long, bagaimana Anda bisa ada di sini? Si putih besar, kau ada di mana-mana. Hei, kenapa masih bengong? Cepatlah seduh teh terbaik untuk Tuan Long. Teh yang seperti kubiasakan minum. Ini juga sedikit usaha kecil kami. Sopir, mampir sebentar. Sekalian lihat apakah anak-anak nakal ini mencuri sesuatu. Silakan Tuan Dong masuk. Hari ini saya datang untuk membeli rumah dulu.
Saya bermaksud membeli 1 unit rumah. Aku IKUT tinggal saja. Apakah Tuan Long sudah menemukan rumah yang kokoh? Bukan rumahnya yang tidak kokoh, tapi guangku sendiri yang tidak kukap. Tuan Gu tinggal di sekitar sini. Saya punya 1 unit rumah atas nama saya. Saya rasa tipe, arah hadap, lokasi, dari berbagai aspek. Ibu mertua tinggal di sana seharusnya kukap kokoh. Bapak Long, saya juga terus mencari orang yang ditakdirkan ini. Jika Bapak Long tidak keberatan, bisa dilihat dulu. Harga dan lain sebagainya bisa dinegosiasikan. Hanya 100.000 rupiah. Jika Bapak merasa tidak kokoh, kita bisa diskusikan lagi. 100.000. Luka di wajah ini seharusnya sudah jelas diberikan padamu, kan? Haha, Tuan Long. Saya tidak ada niat lain, kok. Rumah ini milik saya. Saya jual padamu. Saya hanya ingin menangani kasus ini. Yang utama, saya ingin berteman dengan Tuan Long. Haha, ya. Jika saja bisa mengenal hubungan melalui Anda, ITU akan lebih baik lagi. Luka ini masih bisa dianggap sebagai korban, dan dia ingin menyembahkan bisnisnya. Memang sulit tanpa orang seperti ini. Bos, Anda juga bisa dianggap pahlawan sejati. Saya pasti akan berteman dengan orang seperti Anda. Mengenai keluarga Sangguan, saya tidak bisa menyamin. Dapat menjadi teman Anda. Saya sangat beruntung bisa bertemu Anda. Mengenai urusan keluarga Sangguan, terserah takdir. Hahaha, Xiao Sun. Masuklah dan temani Tuan Long makan. Setelah ITU. Tuan, prosedur barang sudah selesai. Semoga Anda menikmati masa menginap. Selain ITU, jika ada hal lain, Anda bisa memberi perintah kapan saja. Tuan, saya ini orang yang tidak suka berhutang pada orang lain. Ini adalah khidmat yang saya buat. Saya beri sedikit untuk Anda, sebagai pengganti dukungan Anda yang telah Anda berikan. Huban naga ini benar-benar murah tapi malah berlagak aneh. Dengan selembar kertas lusuh seperti ini bisa bernilai 2 juta? Apa ini lelukon? Tuan, saya ingin menggunakan kehormatan Anda untuk menkulik harta milik keluarga Sangguan. Tuan Long, lihat apa yang Anda katakan. Rumah ini yang Anda beli. Anda tidak berhutang apa-apa pada saya. Ini semua hanya khidmat pelindung. Inilah harta karun saya. Saya istirahat sebentar di sini. Tuan Long. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ibu, Anda di mana? Saya sudah urus masalah rumahnya. Aduh, ini rumah kita sendiri. Anda tidak perlu khawatir lagi tentang masalah dengan pemilik rumah. Tunggu saya akan menjemput Anda. Kita akan segera pindah. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Khawer. Aduh, Khawer, tadi kakiku tergores sesuatu. Aku pingsan lagi, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Bu, khidmat yang kuberikan kemarin, apakah ibu selalu memakainya? Apakah khidmat ITU rusak? Terlihatnya memang ada yang janggal. Ibu harus selalu membawanya. Begini, sepertinya saya benar-benar memberikan harga murah untuk ibu-ibu ITU. Ibu, Anda tidak akan apa-apa. Ayo, kita pindah. Baik. Hamba yakin ITU adalah orang yang disuruh Kui Guanyun untuk menyakiti Gui. Orang yang bernama Kui, kau akan menjadi musuh pertamaku. Dan juga akan menjadi musuh pertama dalam perjalanan saya menuju kesuksesan.
Tuan Long, terima kasih atas khidmat pelindung Anda. Apakah kamu masih punya ITU? Kamu datang temui saya. Tuan New, apakah kamu tahu? Saat ITU mobil ITU melaju setidaknya 100 km/jam, saya langsung menabraknya. Sekarang pasti mati. Dua sayur ITU bagaimana? Mobilnya? Mobil. Kepalaku sampai terbentur, aku sangat mewah. Tidak menyangka gadis ini malah berencana untuk pergi ke Beijing. Tidak hanya bisa menghindari Shanghai yang biasa, bahkan kecelakaan mobil dengan 14% kerusakan pun tak ada tandingannya. Ini perlu dipikirkan dengan matang. Ini adalah ladang Yagan. Bagaimana kamu bisa yakin ITU adalah aku? Akhirnya, kamu adalah orang yang kami cari untuk bertahan. Tuan Dong, jika orang lain yang mengatakan seperti ini, sudah lama mati. Bagaimana mungkin masih HIDUP dan berkekap-kakap denganmu seperti ini? Barang-barang yang saya bawa. Potongan-potongan di bawa ini. Ini pasti kekuatan pelindung dari khidmat. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kamu adalah kakakku yang besar. Aku rela HIDUP dan mati demi kamu. Dengan teh. Sebagai pengganti alkohol. Salam hormat. Sepertinya bekas luka ini sudah sepenuhnya tunduk padaku. Dengan yeyak kaki seperti ini akan sangat membantu perkembanganku ke depan. Tanda luka, Anda terlalu berlebihan. Kita akan tetap saling menibat saudara ke depannya. Asalkan Anda jujur terhadap saya. Saudara, mari kita terbang tinggi bersama. Selanjutnya, saya masih ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, saya masih ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Tuan Gu, silakan perintahkan saja. Baik. Pertama, siapa yang ingin menyakitimu? Lalu, apa yang akan kau lakukan? Bisakah khidmat ini dijadikan bisnis? Aku butuh bantuanmu untuk mencari beberapa bahan obat herbal langka dan tua. Tentu saja, khidmat ini adalah bisnis yang menghasilkan banyak UANG. Yang pasti menyakitiku adalah Choi Guan-yun. Karena Choi Guan-yun adalah orangnya Long Ao. Lebih baik aku membantunya. Habisi dia saja. Ini aku beli obat. Obat yang bagus ini. Beli obat bagus. Obat bagus. Tuan Ling. Khidmat ini pasti bisa dijadikan bisnis. Apalagi bisnis yang menghasilkan UANG. Tidak tahukah apakah bagian ini bisa diberikan kepada saya sebagai ayen tunggal? Apalagi ini seperti paku yang menembus baja. Ya. Tidak tahukah apakah bagian ini bisa diberikan kepada saya sebagai ayen tunggal? Baik. Usaha khidmat. Saya bisa memberi kamu perlakuan khusus. Rp 500 millones per lembar. Mengenai berapa banyak yang akan kamu jual. ITU urusamu. Tapi aku akan mengontrol jumlah khidmat pelindung. Baiklah, baiklah. Orang yang menyakitiku, pasti Kui Guan-yun. Karena dia juga musuh Tuan Longmu. Tenang saja, saya pasti akan membereskan dia dengan baik. Tuan Long. Anda beli obat untuk apa? Sungguh menyebalkan, bukan? Yang harus ditanya, tidak ditanya. Tuan Long, tenang saja. Saya masih memiliki beberapa hubungan dan sumber daya di sini. Aku akan segera menyuruh mereka pergi ke pos pemeriksaan. Kakak Jinad mendengar bahwa Kuisya sedang berusaha sekuat tenaga melawan Long Ao. Kau bilang kita haruskah menggunakan kekuatan kita untuk membantunya? Jika Long Ao bahkan tidak bisa menggalakkan Kuisya yang kecil ini. Bagaimana dia bisa membanggakan negara di masa lalu? Bagaimana dia bisa berhasil di Provinsi Kun?
Dan bagaimana dia pantas untuk UR kita. Long Ao, kamu harus semangat, aku percaya padamu. Teman-teman, dengar-dengar ada yang menjual jimat dengan energia hype di Qiancheng. Katanya harganya 1 juta per biji. Bahkan katanya sangat sulit didapat. Iya. Aku sudah usaha bantu banyak orang, tapi belum berhasil. Aku NGGAK menyangka kalian tertarik dengan benda ini. Sebenarnya aku punya beberapa. Aduh, Pak Yu, ternyata kamu memang luar biasa. Hahaha. Hentikan semua bisnis yang berhubungan dengan keluarga Kui. Semua bukti swab dari Kui Seng Chang serahkan ke kejaksaan. Beritahu saudara-saudara, kami tidak akan melindungi semua wilayah yang dikuasai keluarga Kui. Bisnis jimat Pak Long sangat laris. Semua orang yang punya sedikit muka di masa depan ingin mendapatkan satu. Sekarang 1 juta saja sudah sulit didapatkan. 20 jimat pertama yang kau berikan padaku. Sekarang sudah menjadi 20 juta. Saya pikir. Mulai sekarang, berapapun harga jimat ITU terjual, 1 triliun sekalipun. Anda akan mendapatkan 70% dari pendapatannya. Ini 14 juta. SST, Bupati. Lihat, orang ini bilang produksi sedikit meningkat. Batch berikutnya dimulai. Batch berikutnya dimulai. Saya siap menjual 1,5 juta per paket. Kali ini kukap begitu saja. Tidak akan ada kesalahan lagi ke depannya. Kepala Li. Terima kasih, saudara, atas bantuanmu. Terima kasih. Guang Ao. Akhirnya kamu mau meneleponku. Halo, Kakak Kinag. Long Ao menelepon dan bilang mau membayar utangku. Dia juga bilang mau mentraktiriku makan. Pinjamkan padaku langsung. Kau temani aku, ya. Sepertinya aku harus melihat lagi nomor naga ini. Kurang dari seminggu sudah mau membayar kembali. Baiklah, Yuer. Aku akan menemanimu. Aku ingin melihat seperti apa nomor naga ini dalam seminggu. Obat-obatan tua ITU. Seperti ginseng berusia 100 tahun, Esogu berusia 50 tahun, dan sejenisnya. Sangat sulit ditemukan di pasaran. Untuk sementara, saya belum bisa mendapatkannya. Obat-obatan tua berumur panjang ITU, yang bisa menyelamatkan nyawa. Semuanya dikoleksi oleh keluarga kaya. Kita harus mencari koleksi orang lain. Atau membelinya di lelang. Baiklah, Tuan Luo. Saya akan meminta saudara-saudara saya untuk mencari dalam waktu dekat. Lihat siapa yang memiliki koleksi. Selain ITU, saya juga akan meminta mereka untuk memperhatikan di mana ada lelang. Efek obat ini juga cukup bagus. Hanya saja tidak bisa dibandingkan dengan obat lama. Saya akan coba dulu. Lainnya yang lebih tua. Kamu dan saudara-saudaramu. Meskipun ini bukan obat lama, tapi ini termasuk bahan obat berharga yang baik. Hanya 1 bungkus ini. Paling tidak harganya puluhan ribu, kan? Obat ini, Knife Scaramine, juga masih terbilang cukup baik.
Ini adalah pil Qi yang bisa dibuat tanpa bahan obat. Bahan obat yang nilainya mencapai puluhan ribu. Akhirnya, berhasil membuat 3 butir pil penggampulan Qi ini. Membuat pil ITU benar-benar membakar UANG. Ini seharusnya adalah tingkat kultivasi Qi tingkat 3. Tuan Long, Anda hanya membawa kami ke restoran ITU untuk makan. Ya, ini kurang menunjukkan niat baik, kan? Ini adalah restoran terbaik di seluruh kota. Dua nyonya Cecil ini benar-benar sulit dilayani. Memang kurang niat baik. Restoran bisa dikunjungi kapan saja. Aku mau kamu mentraktir kami makan yang spesial. Spesial, bagi dua wanita kaya raya ini. Apalagi yang spesial? Kita mau makan masakan rumahan. Yang kamu masak sendiri untuk kami. Kakak Yingginag. Bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah. Kata orang, seorang pria sehati bisa mengelola negara besar. Dan memasak untuk Degwa Cecil. Tuan Guang, kamu harus memasak untuk kami agar menunjukkan niat baikmu. Bulan lalu kamu membantuku keluar dari kesulitan. Dan bahkan menggematkan UANG untukku. Aku kira dia akan memberi jawabanku. Tapi ternyata, dia malah mengusulkan untuk makan bersama makanan rumahan. Guang Gao, biarkan saya bantu kamu. Nona Sangguan, ini kan pekerjaan Anda. Anda pergi istirahat saja. Saya bisa mengatasinya sendiri. Nona Yushi, Nona Sangguan, sungguh sangat memberatkan kalian. Tumis telur tomat, iga babi kecap manis, dan kentang iris ini adalah makanan yang paling saya suka sejak kecil. Tidak tahu apakah cocok dengan selera kalian. Kalian makan saja ya. Saya benar-benar merasa kalian sangat terpaksa. Tidak tahu apakah cocok dengan selera kalian. Penggakara Seng. Guang Gao, hebat juga ya kamu. Masa kamu sangat enak. Nanti harus sering buatkan aku ya. Ternyata benar-benar tidak terlihat. Ternyata Long Gao adalah pria yang sangat berharga. Sepertinya penilaianku yang pertama terlalu terburu-buru. Nona Sangguan, di sini ada 4 juta. Ini UANG yang aku kembalikan padamu. Guang ini dari Long Gao, aku yang berikan padamu. Kamu benar-benar tidak perlu mengembalikannya. Lagi pula, saya hanya memberimu 2 juta. Long Gao ini tidak hanya punya harga diri, tapi juga integritas dan sedikit kemampuan. Belum sampai seminggu, dia sudah bisa mengembalikan 4 juta. Nona Guo, UANG ini harus dibayar kembali. Saat ITU saya bilang ITU adalah pinjaman. Dan juga, saya sudah menandatangani surat utang. Tolong,
Jangan buat saya menjadi orang yang tidak bisa diperkaya. Saya benar-benar berterima kasih atas pinjaman 2 juta ini. Ini benar-benar sangat membantu saya. Juer harus membayar utang. Itu adalah hukum alam. Karena Tuan Long begitu tulus. Seharusnya kamu mendukungnya. Biarkan dia menjadi pria yang menjaga kata-katanya. Baiklah, aku bisa menerimanya. Menerima pembayaranmu. Tapi kamu harus berjanji padaku 2 syarat. Baiklah, aku bisa menerimanya. Menerima pembayaranmu. Tapi kau harus janji padaku 2 syarat. Syarat-syarat terkait ITU apalagi tuntutannya. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Kenapa tidak berani berjanji? Bulan ini ada kejutan apa lagi? Baiklah, aku janji padamu. Kakak King Ginag, kau harus membantuku menjadi saksi. Agar nanti tidak ada yang menyesal. Nona Sangwan, karena saya sudah berjanji. Anda harus menepatinya. Baiklah, janjinya sudah dibuat. Pertama, Anda harus memasak untuk saya secara berkala. Waktu pastinya akan saya tentukan. Kedua, besok temani aku pergi ke sebuah pertemuan. Aku akan menyenal kamu pada beberapa orang terhormat dan berpengaruh. Ini. Ada apa ini? Perasaan yang aneh. Besok temani aku pergi ke sebuah pertemuan. Aku akan menyenal kamu pada beberapa orang terhormat dan berpengaruh. Hanya 2 hal ini. Hanya 2 hal ini. Ini adalah hubungan. Ini bisa dianggap prasangka. Terutama yang kedua. Bukan karena Kai ingin membantu dirinya sendiri. Tadi kamu sudah bersumpah dengan Hari. Tidak boleh membantu balik. Besok sore saya akan minta sopir untuk menjemputmu. Bu, kamu harus memohon kepada Pak San. Minta dia untuk membantu saya. Bantu keluarga Kui kita. Saya sudah. Saya Kui Chunchang dari grup Kui. Saya membawa undangan. Kami menerima pemberitahuan. Siapapun yang bernama Kui, dilarang masuk. Tuan San. Tuan San. Saya tidak punya, tapi saya harus beradaptasi perlahan. Ketiga orang ITU bukan bagian dari masa depan. Seperti kepala keluarga dari 4 keluarga besar lainnya selain keluarga Sangguan. Keluarga Tian, Qian, San, dan Li. Keluarga San, San Epin. Keluarga Li, Li Deren. Keluarga Li ITU selalu netral. Tidak menyinggung siapapun. Keluarga San selalu ingin menindas semua keluarga. Sepertinya mereka juga telah melewati batas keluarga kita. Namun tidak terjadi apa-apa. Karena keluarga mereka selalu dekat dengan keluarga kita. Banyak putra keluarga mereka adalah perkenalan dari kita. Tuan muda dari keluarga Qin juga merupakan salah satu penggemar kami yang banyak. Saya dan Qian Ting hanya teman bermain sejak kecil. Kami seperti saudara. Untuk meraih masa depan yang gemilang, tidak bisa lepas dari usaha. Saya akan menangani ini sebentar. Nona Sangguan. Sudah lama tidak bertemu. Haha,
Saya sudah lama mendengar nama besar Nona Weichi. Akhirnya bisa bertemu hari ini. Sungguh keberuntungan seumur hidup. Nona Sangwan. Sudah lama tidak bertemu, haha. Pak San, apa kabar? Pak Kian, apa kabar? Selamat pagi, Paman Li. Ayah saya akhir-akhir ini selalu sibuk. Hadi, untuk acara tahunan ini, hanya saya, Wabe, yang bisa hadir. Mohon maaf kepada para paman sekalian. Beliau ini adalah putri keluarga bangsawan ternama di ibu kota, keluarga Weichi. Sahabat saya, Yu Chi Jin, haha. Lama saya mengagumi nama besar Nona Weichi. Hari ini sungguh beruntung. 3 kehidupan baru bisa bertemu. Halo para paman. Semoga para paman dapat memberi banyak perhatian. Haha. Tidak, tidak, tidak. Para paman, izinkan saya memperkenalkan seorang teman. Ini adalah penyelamat hidup saya, Sang Guan Yue. Saya sangat baik-baik saja. Teman-teman. Mohon bantuan dan perhatian dari kalian semua, para paman. Halo, para paman. Saya Long Ao. Mohon bimbingannya. Kedepannya, mohon perhatian lebih dari para paman semua. Anak muda yang berbakat, ya. Paman Kian, apakah belakangan ini ada masalah dengan kesehatan Anda? Paman Qin, akhir-akhir ini kesehatan Bapak ada masalah ya? Pemuda ini terlihat cerdas. HMPH, pandai sekali bicara. Luau, kau ini benar-benar bodoh. Kenapa tidak bisa bicara dengan baik? Anak ini, bagus sekali aktingnya. Mau bagaimanapun juga. Saya hanya menonton. Pak Kian, akhir-akhir ini Bapak merasa sakit kepala yang hebat di siang hari. Lalu di malam hari tiba-tiba terbangkan? Tubuh terasa sangat bersemangat? Dan tidak bisa tidur lagi? Tuan Muda Long. Bagaimana Tuan bisa mengetahui penyakit ayah saya? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Tuan Qin, akhir-akhir ini apakah Tuan merasa energinya sangat berlebih? Dan segala urusan berjalan lancar? Semua perubahan ini, apakah semuanya dimulai sejak Tuan mendapatkan kalung giok itu? Tuan Long, bagaimana kau tahu? Beberapa waktu lalu aku meminta bantuan seorang ahli untuk membuat 2 kalung giok. Beberapa waktu lalu aku meminta bantuan seorang ahli untuk membuat 2 kalung giok. Satu aku pakai sendiri. Satu lagi kuberikan kepada Tuan Qian. Apakah naga ini benar-benar bisa digunakan seperti itu? Tuan Qian, bisakah Anda membiarkan saya melihat jok yang Anda kenakan? Tuan Long keluar dengan terburu-buru hari ini. Yonya tidak dibawa. Tidak tahu apakah dia benar-benar tidak membawanya atau tidak percaya. Kalau begitu, biarkan kamu sendiri yang memohon padaku. Teman-teman di sekitar Nona Sangwan semuanya adalah orang-orang hebat yang tersembunyi. Paman Qian, Tuan Qian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian semua jaga kesehatan ya. Dalam waktu 3 hari ya. Jika butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Nona Jinak, apa yang dikatakan Long Ao itu benar? Apakah dia bodoh? Perkataan seperti itu akan meninggang seluruh keluarga. Kurasa Long Ao tidak sampai sineknya berbicara omong kosong. Apakah itu benar atau tidak? Beberapa hari lagi akan ada kesempatan. Long Ao, kamu tenang saja. Meskipun saya membuat marah keluarga Qian, saya akan melindungimu. Yuer. Kemarin ayahku pulang terlambat. Dia bahkan merasa tidak enak badan. Kirim ke rumah sakit. Berbagai pemeriksaan tidak dapat menemukan penyebabnya. Hasilnya, dokter baru saja mengeluarkan surat pemberitahuan kondisi kritis. Suruh saya mempersiapkan urusan terakhir. Bisakah kamu menelepon Tuan Long? Minta dia untuk menyelamatkan ayah saya. Tentara, kamu jangan khawatir dulu. Saya akan berbicara dengan Long Ao. Tapi menurutku lebih baik kau yang mengundangnya sendiri. Aku akan memberikan nomor telepon dan alamatnya padamu.
Tuan Muda Long, saya yang kurang berpengetahuan dan tidak mengenal orang hebat sepertimu. Tolong, selamatkan ayah saya. Kalian semua. Saat baik-baik saja sombong tak terkira. Saat ada masalah, seperti anjing yang kesepian. Sedih. Saat itu kau mau mendengarkan aku sebentar saja. Hanya bermakna negatif sekarang. Tuan Muda Su Itu. Kiraan ayahandamu pun aku tidak begitu mengerti. Hanya bisa masuk untuk melihat kalian. Aku juga tidak punya guru. Hanya bisa melakukan yang terbaik. Paman Qian, saya yang muda ini berani mengganggu. Paman Pei. Saya yang muda ini akan membawa Anda. Tidak menyangka bahwa energi jahat dunia ini bisa ditundukkan, dan dia bisa menjadi milik saya. Seharusnya ini adalah dosa pengkurian diri sendiri. Tapi ini seharusnya adalah khayalan musim keempat. Tuan Gwen. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Anda yang menyelamatkan HIDUP saya. Cepat, silakan duduk. Tuan Muda Long, terima kasih atas penyelamatan hidupku. Anda adalah penyelamat keluarga Qian kami. Saya, Qian Bin, akan selamanya setia kepada Anda. Tuan Muda Qian, bolehkah saya melihat jok yang ada di tangan Anda? Terima kasih. Yok ini, yok induk dan anak, telah diisi dengan energi jahat. Ini akan menyebabkan transfer energi. Ini sebabnya kenapa Tuan Qian semakin sehat. Sementara itu, Paman Qian semakin lemah. Oh! Jika tidak segera dibongkar, ia akan mengguras semuanya. Sekarang saja telah menahan energi jahat dalam Liontin ini. Liontin ibu dan anak ini tidak lagi merampas sumber kehidupan dari Tuan Qian. Tidak akan memindahkan energi HIDUP ayahmu kepadamu. Kamu tentu tidak akan excited seperti dulu. Tuan Qian, sebenarnya tidak sakit. Hanya saja dia terus-menerus disedot energi hidupnya oleh yok ibu dan anak. Jadi sekarang Tuan Qian hanya perlu istirahat dengan baik agar bisa sembuh. Tuan Long, saya Qian sangat berterima kasih kepada Anda. Jika ada permintaan, silakan katakan. Paman Qian, hal yang bisa dilakukan oleh saya yang masih muda. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak menginginkan balasan yang berlebihan. Namun, bolehkah saya mengajukan permintaan? Karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Apapun syarat yang Anda ajukan, saya akan setuju. Pak Qian, apakah Anda bersedia memberikan Liontin ini kepada saya? Tuan Long, karena Liontin ini mengandung energi jahat, kami bahkan belum sempat menggangkurkannya. Jika Anda menginginkan yok ini, ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan pilih saja. Jika Anda menginginkan yok ini, ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan pilih saja. Meskipun yok ibu dan anak ini agak aneh, namun,
selama bisa menghilangkan energi negatifnya. Ini bisa jadi bahan dasar yang sangat baik untuk membuat himat. Itulah sebabnya saya berani mengajukan permintaan. Karena kalian ingin menggangkurkannya. Lebih baik memberikannya kepada saya agar bisa dimanfaatkan. Tuan Long, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Mana mungkin sebuah sinsinjok kecil bisa mewakili perasaan saya? Kau pasti memberiku kesempatan. Jika tidak, aku tidak akan tenang. Terima kasih, Paman Qian. Keluarga Qian di Wilben memiliki banyak koleksi obat-obatan langka yang berharga. Kalau begitu, tolong Paman Qian berikan sedikit obat-obatan langka untuk membantuku memulihkan diri. Haha, tentu. Linger, ambilkan satu ginseng tua berusia 100 tahun untuk diberikan kepada Tuan Muda Long. Oh, dan Tuan Muda Long. Mulai sekarang, jika kau menghadapi masalah apapun, kau bisa mendatangiku. Kalau begitu, merepotkan Paman Xian. Mulai sekarang, jika kau menghadapi masalah apapun, kau bisa mendatangiku. Terima kasih banyak, Paman Qian. Haha, sama-sama. Yuer. Anak muda ini adalah ginseng tua berusia 100 tahun yang saya koleksi di Nanyang. Ini adalah himat milik Tuan Guang. Bisnisnya sangat laris. Semua berjalan lancar. Jika kita bisa memanfaatkan kekuatan dan jaringan hubungan keluarga Qian, kita bisa melakukan promosi lebih baik di tempat lain di kota Kun. Selain itu, saya mendapatkan satu ginseng tua berusia 100 tahun. Saya segera mengirimkannya kepada Anda. Baru saja mendapatkan sebatang ginseng berusia 100 tahun dari keluarga Qian. Sekarang datang lagi dengan sebuah jamur abadi berusia 100 tahun. Benar-benar bantuan dari langit. Masalah obat lama, kamu tak usah khawatir. Masalah kerja sama dengan keluarga Qian, aku sudah ada rencana. Seharusnya orang ITU naik 2 tingkat. Sekarang sudah level 6. Sudah mencapai tingkat level 6. Longgao, kamu hebat ya. Soal 3 kasus sebelumnya, seluruh masa depanmu sudah diketahui. Iya. Seharusnya tidak mungkin naik 2 level. Sekarang level 6 naik 2 level. Longgao, kau hebat. Tentang kau menyelamatkan Qian Sanli. Seluruh keluarga Qian sudah tahu. Pai ini keluarga Qian bahkan datang ke rumah kita untuk berterima kasih. Longgao, kau luar biasa. Aku memang tidak salah menilai dirimu. Kau sedang apa hari ini? Aku ingin bertemu denganmu. Nona Sangwan, hari ini masih ada urusan penting. Saya tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Kamu, Longgao, apa yang lebih penting daripada aku yang ingin bertemu denganmu bulan lalu? Baiklah, kamu kerjakan dulu urusanmu. Setelah selesai, pasti hubungi aku ya. Aku tunggu teleponmu.
Apakah aku bisa menjadikan kalung giokku sebagai kalung anak? Kedua kalung giok ini menjadi kalung anak. Dengan begitu aku bisa memberikan kedua kalung anak ini kepada orang yang paling penting bagiku. Pertama, untuk mengubah nasib mereka. Kedua, kalung giok itu sendiri juga bisa melindunginya. Satu saja pasti tidak cukup untuk yang lain. Kalau tidak, aku akan menyerahkan diriku padamu. Apa yang bisa saya balas kepada Anda? Sekarang saat bertemu lagi denganmu, aku merasa lebih baik. Aku percaya padamu. Aku tahu aku ingin bertemu denganmu. Tapi hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya memang sedikit menyusahkan. Sejak mengikuti Tuan Long, aku sudah berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu saya ingin belajar dari Tuan Qian. Melakukan bisnis yang benar. Baiklah. Kau harus menunjukkan performa yang baik. Jangan sampai mengecewakanku. Dan jangan sampai mengecewakan Tuan Long. Tenang saja, Tuan Qian, saya pasti akan. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, susun data mengenai kondisi dasar industri pelindung serta pembeli yang ada saat ini, dan informasi terkait lainnya. Kedua, tanah yang akan digunakan oleh keluarga Hong untuk membangun taman industri kesehatan, memiliki beberapa masalah terkait pembongkaran, selalu tidak bisa dipekakan. Kau coba lihat apakah ada cara. Baik, ketiga. Kau dan teman-temanmu pergi siapkan obat-obatan. Lalu kami? Benar Tuan Qian, Anda benar. Saya akan segera mengurusnya. Halo Pak Sang, kau atur semua orang yang terkait dengan keluarga Kui dan keluarga kita, keluarga Qian. Sekaligus kita blokir. Baiklah. Oh ya, sekalian kita lihat reaksi keluarga-keluarga lain. Dua yok ungu ini sekarang memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk melindungi pemiliknya. Ini adalah himat pelindung versi super. Pengaktifannya juga merupakan kewajiban yang sangat baik. Bisa menarietkan cahaya ini. Tuan Muda Qin. Pihak Tuan Muda Long, sudah kuatur semuanya dengan pihak Dao Ba. Tinggal kita lihat penampilannya saja. Sedangkan keluarga Kui, aku percaya, dengan keluarga Qian kita turun tangan. Keluarga-keluarga lain juga akan ikut memboikot mereka. Tuan Muda Tian, kau sudah susah payah. Terima kasih, Tuan Muda Long. Sama sekali tidak perlu bersikap terlalu formal, ini semua hal kecil. Saya sedang memikirkan beberapa hal tentang industri peternakan yang besar. Ingin berdiskusi dengan Tuan mengenai hal ini. Tentang warisan keahlian saya. Ilmu pengobatan dari aliran Swanman, ilmu sihir Dao, dan teknik rahasia untuk bertahan HIDUP. Ditambah dengan industri besar dari keluarga Qian, sumber daya, dan jaringan relasi mereka. Ini adalah urusan besar yang bisa dibicarakan di tingkat ini. Tuan Qian, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, ini adalah bisnis besar yang pantas dibanggakan. Benar-benar pandangan seorang pahlawan. Sekilas seperti ini. Tuan Muda Long, saya akan segera menyuruh supir untuk menjemput Anda. Kita bicarakan langsung. Usaha kita pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Semua ini berkat bakat bisnis Tuan Muda Qian. Hanya sedikit kemampuan kecil saya. Tidak perlu dibicarakan.
Bagaimana bisa begitu? Penyakit Miss Sangguan pasti sudah saya sembuhkan. Baik, saya akan segera datang. Miss Sangguan, ada yang tidak nyaman di tubuh Anda? Begitu saja melihat Anda, saya langsung merasa sembuh. Seorang putri keluarga kaya, dengan trik kecil seperti ini, ternyata kamu memang peduli pada dirimu sendiri. Nona Sangguan, ada apa dengan tanggamu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu belum makan, kan? Ayo makan malam bersamaku. Telur dadar tomat, iga babi kecap manis, kentang serut, ini adalah makanan yang paling saya sukai sejak kecil. Telur orak-arik tomat, iga babi kecap manis, kentang serut, ini adalah makanan yang paling saya sukai sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya saya memasak sendiri. Luau, berani tidak makan? Jika ada masalah, saya tidak bertanggung jawab. Ini adalah yok yang saya pernah diberkati. Ini memiliki hubungan dan respons dengan yok yang saya pakai sekarang. Ini tidak hanya bisa menjadi jimat pelindung, tetapi juga bisa membuat saya merasakan apakah kamu sedang menghadapi ancaman. Apakah ini bisa dianggap sebagai tanda ikatan? Tadi pagi saya masih bingung memilih antara dua yok. Satu untuk ibu, dan yang satu lagi untuk siapa? Mengapa saya tadi tanpa berpikir langsung memberikan ini kepada Nona Sangguan? Apa, kamu ingin membatalkan? Apa, kamu ingin membatalkan? Tuan, Anda sudah pulang? Ayah, Anda sudah pulang? Ayah, ini pakarku, Longgao. Kamu adalah putri dari Sangguan Siwan. Pakar dari Sangguan Yue.